hadirat jamaah pengajian, hafizakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini setelah kita beridul adha dan berkurban, kita lanjutkan pengajian kita yang sebentar lagi beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriyah yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak karunia, nikmat, taufik, hidayah, inayahnya, kekuatan iman, Islam, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di tahun yang akan datang, maksudnya di tahun Hijriyah, tahun Hijriyah yang akan datang, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dengan keimanan yang lebih mantap. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah pengajian, banyak sekali renungan di akhir tahun ke 1445 Hijriah, dan setiap kita memasuki atau mengakhiri tahun demi tahun, kita disuruh untuk melakukan muhasabah, melakukan muhasabah. Muhasabah nike perlu kita lakukan supaya kita memiliki peningkatan, peningkatan kehidupan dalam arti kemantapan dan peningkatan daripada kehidupan kita secara agama itu kita meningkat. Artinya tidak stagnan atau tetap berada dalam prestasi yang tidak pernah naik. Seharusnya kita memiliki prioritas setiap kita memasuki tahun baru, karena otomatis umur kita bertambah dan pada hakikatnya umur kita berkurang. Nah, untuk itu maka kalau kita mengutip salah satu firman di sini Allah Subhanahu wa taala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idz ta'adzana rabbukum, di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, la in syakartum, kalau kalian bersyukur terhadap semua nikmat, maka syukur kita ini perlu juga kita renungkan. Apakah selama ini kita bersyukur atau tidak? Banyak bersyukur atau tidak? Atau banyak mengeluh? Maka kalau Imam Asy-Syadzili atau Imam Ahmad Ar-Rifai itu mengatakan, kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat dunia, berupa nikmat dunia, itu mintalah yang terbaik, mintalah yang teristimewa. Misalnya, tiap lungguh sami minta di sisi Allah Subhanahu wa taala meminta rumah, maka mintalah rumah yang paling bagus. Tiap lungguh sami meminta napiaran, kendaraan, maka mintalah kepada Allah yang paling bagus. Kenapa? Karena orang yang bersyukur dalam keadaan rezeki yang dia dapatkan itu puas, maka tiada celah dia merasa kekurangan atau mengeluh, ngerumun nih, syukur lagu ngeluh masih berembe balik di sida, menewah nika syukur alhamdulillah menilai lagu syukur masih dalam keadaan ada ganjalan. Nika kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu tidak baik. Kenapa? Karena kita belum 100%
bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Maka mintalah sesuatu urusan dunia itu yang terbaik, yang paling bagus, yang paling istimewa. Sehingga kalau kita bersyukur itu full kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus nih kan ya. Bagus. Ya 2000 di tahun 1446 Hijriah ini ya mintalah kepada Allah dari urusan-urusan dunia kita itu yang paling istimewa. Ke misal tiap perlu saya minta kendaraan kan ya. Masih tiga tuan, tapi motor di sini ya motor masih tahun 2005 masih layak gitu misal. Nah, itu walaupun itu motor masih bagus, tapi kesyukurannya itu masih ada ganjalan. Ya, masih ada ganjalan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita mendapatkan karunia atau fadlullah, atau karunia Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Nah, sehingga Imam Abu Hasan Asyadzili itu kalau memakai pakaian yang paling bagus beliau pakai, yang harganya sangat mahal. Kalau beliau memakai kendaraan yang zaman itu adalah kuda, maka kuda beliau itu adalah kuda yang paling bagus. Ya, kuda yang paling bagus dengan atau mungkin kalau dokar nih kan deh itu kencananya itu ya luar biasa bagusnya. Nah, kemudian ditanya kenapa Tuan Syekh melakukan hal seperti ini supaya saya maksimal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ke jamaah hadirin hadirat pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentang kesyukuran. Maka dalam tahun baru 1446 yang akan datang, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amaliyah yang harusnya kita lakukan ya yang disampaikan oleh para ulama di malam tahun baru atau di malam atau harinya di tahun baru itu apa yang harus kita baca? Yang kita baca adalah ayat kursi, ya. Ayat kursi sebanyak 360 kali, sebanyak bilangan hari dalam satu tahun. Jadi tiang pelunggu sami luangkan waktu dari maghrib sampai mau maghrib lagi, ya. Malam misalnya malam Sabtu, dari malam Sabtunya sampai sore Sabtu nih usahakan sudah membaca 360 kali daripada ayat kursi. Nah, ini amalan tahun baru, ya. Ya, amalan tahun baru itu membaca ayat kursi. Ayat kursi ini kan ayat penjagaan, ayat pemeliharaan. Maka insya Allah siapapun membaca ayat kursi sebanyak 360 kali, tidak harus sekali duduk, tapi paling bagus sekali duduk. Itu insya Allah selama 1 tahun Allah akan menjaganya. Selama 1 tahun penuh itu Allah akan menjaganya dari berbagai macam mara bahaya, ya, musibah, ya. Dan kemudian hal-hal yang tidak mengenakkan, ya. Lamun sekedar peneng-peneng jadi biasa atau bakat si ladik musugul darah sekedik biasa. Itu bukan musibah yang besar. Yang musibah yang besar, ya. Musibah yang membuat orang itu benar-benar mendapatkan musibah yang dia tidak bisa tangani sendiri atau bahkan dia harus banyak mengorbankan berbagai macam harta benda dan sebagainya. Maka di malam tahun baru atau hari tahun baru itu kita membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kemudian para ulama ada yang menambahkan kalau bisa membaca doanya, ya, doanya Ika Allahumma ya muhawwil ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ika dibaca sebanyak 313 kali. Nah, itu boleh tiang pelunggu sami baca atau tidak. Tapi yang paling penting itu amalan tahun baru itu di hari malam pertama atau hari pertama tahun baru itu adalah ayat kursi sebanyak 360 kali. Karena fadilahnya insya Allah
selama 1 tahun Allah akan menjaga kita dari berbagai macam keburukan. Ya. Nah, ini jangan sampai itu tidak dibaca, itu kita pesankan kepada anak kita, saudara kita, istri kita, atau suami kita. Nah, itu dipesankan supaya hari itu atau malamnya membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Ya. Jadi selain daripada itu, maka di malam atau pada saat kita napiaran masuki tahun baru itu, kita harus banyak bermuhasabah seperti yang disampaikan di pertama tadi. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan ada tahapan-tahapan seseorang itu untuk menjadi ahli ibadah atau menjadi orang yang benar-benar menjadi hamba Allah. Ya. Yang pertama itu adalah musyaratah. Ya. Musyaratah itu adalah mensyaratkan diri, membuat program-program sehingga kita dalam setahun ke depan apa saja amaliyah yang perlu saya prioritaskan. Ya. Amaliyah yang perlu saya prioritaskan dan itu saya istiqomahkan. Ya, mungkin yang kecil-kecil saja, ya. Misalnya kita membaca Al-Quran sehari 1 juz. Nah, ini kan gampang saja. Kemudian kita membaca sholawat 1000 kali misalnya. Sholawat 1000 kali ini kan sedikit saja dengan napiaran, dengan redaksi Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi kalau tidak mau, boleh membaca sholawat Nabi Ali Al-Qadri. Ini bagus. Jadi yang sudah berumur 40 ke atas itu sangat baik dan sangat dianjurkan membaca sholawat Ali Al-Qadri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad An-Nabi Al-Habib Al-Ali Al-Qadri Al-Azim Al-Jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu di hizib ada. Itu minimal, ya. Minimal kalau bisa 10 kali setiap selesai sholat. Ya. Minimal 10 kali setiap selesai sholat. Oke. Itu sebentar saja. Mungkin ada 2 menit. Ya. 2 menit itu sudah dapat 10. Nah, itu kita istiqomahkan. Terus hari Jumat kita membaca surat Ali Al-Qadri ini 100 kali. Apa fadilahnya? Fadilahnya adalah kita tidak akan mati sebelum melihat secara langsung dengan mata kepala kita yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya la in kasyaf pada saat dibuka, pada saat dibuka kusyifal ghita, ya, ketika dibuka penutup mata kepala kita ini, maka mampu melihat sesuatu yang gaib, termasuk dengan kehadiran Rasulullah SAW saat menjelang ajal. Jadi orang yang istiqomah mengamalkan sholawat sebelum dia napiara melihat Rasulullah saat itu berarti belum meninggal. Jadi kalau misalnya ada dibuka hijab kusyifal ghita, dibuka penutup mata kepala kita yang secara zahir ini dibuka sehingga mampu melihat itu atau melihat surga, maka kalau belum melihat itu belum meninggal, ya. Walaupun tabrakan umpamanya, tabrakan dan parah, tapi belum melihat itu karena dia sering mengamalkan itu dan belum melihat itu berarti belum akan meninggal. Nah, itu salah satu keistimewaan orang yang mengamalkan sholawat. Salah satu sholawat yang disebutkan tadi, sholawat Aliyil Qadri. Jadi yang berumur 40 tahun ke atas itu jangan sampai melewatkan membaca sholawat. Itu bisa di napiara menjadi program kita, musyaratah kita, sehingga napiara di tahun 1446 ini ada amaliyah kita yang menjadi kebanggaan kita. Kebanggaan kita dalam arti kebanggaan ini bukan untuk dipamerkan, dalam arti ada yang pernah saya perbuat, ada yang pernah saya perbuat dan ada pegangan kita. Jangan sampai tidak punya pegangan amaliyah, semuanya biasa-biasa saja, sholat sunnah tidak, pergi berjamaah jarang, zikir wirid jarang, baca sholawat jarang, baca Quran jarang. Harus kita introspeksi. Jangan sampai kita mengurus dunia saja. Mengurus dunia ini
Kalau dia diniatkan akhirat, ya masuk akhirat. Cuma yang menjadi perekatnya ini yang kita nggak punya. Ya, perekatnya itu ya Pak, sholat-sholat sunnah kita, zikir kita, sholawat kita. Ini ke perekatnya. Sehingga apapun pekerjaan kita itu menjadi pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu harus musyawarah, harus memiliki program, mensyaratkan diri di dalam 1 tahun ini seperti yang Tiang sebutkan tadi, ya aduh harus ada amaliyah yang kita istiqomahkan. Minimal yang tadi itu satu saja atau dua saja, tapi itu terus kita amalkan. Salah satu yang membuat seorang itu tidak bertahan adalah dia tidak istiqomah. Ya. Maka istiqomah itu disebutkan khairum min alfi karomah. Orang yang istiqomah dalam satu amaliyah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa? Karena berat nih. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah bahwa salah satu ciri kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika mampu melewati saat-saat kemalasan, ya, saat-saat kemalasan menghinggapi kita. Ada saat-saat kita malas itu. Kalau kita bisa lawan itu, insya Allah itu tanda-tandanya Allah mengijabahi doa kita. Yang belum sami umpamanya tadi membaca salawat, ya, atau membaca Al-Quran sehari 1 juz. Ada waktu-waktu saat-saat kita begitu malas, ya, malas sekali. Maka kalau kita mampu melawan itu, maka disitulah sebenarnya waktu mustajabah, ya, waktu yang mustajab. Kita misalnya memiliki program ya wajib sholat berjamaah di masjid, ya minimal subuh misalnya. Akan ada waktu yang sangat berat untuk kita datang, padahal tidak ada kendala, hujan tidak, kita kecapean juga tidak, tapi malas. Nah, itu harus hati-hati. Nah, disinilah ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu melawannya, insya Allah itu waktu yang mustajabah. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijabah. Nah, itu salah satu tanda yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Maka musyawarah ini perlu kita lakukan. Setelah kita mensyaratkan diri, maka kita muraqabah. Muraqabah itu mengawasi semua program yang kita lakukan. Ya. Muraqabah itu mengawasi apa yang sudah kita lakukan. Jadi muraqabah itu apakah terus berjalan atau tidak. Nah, itulah fungsinya. Ketika kita muraqabah itu ya mengawasi semua apa yang kita lakukan itu, kita akan terus istiqomah. Artinya tidak berhenti sampai ada sesuatu yang menghalangi kita. Okay? Bahkan ada ulama, ulama besar nih itu saking istiqomahnya misalnya dalam mengajar, itu padahal hari itu meninggal istrinya. Tetap hari itu meninggal istrinya, sorenya tetap pengajian. Tetap beliau hadir di majelis ta'lim. Kenapa? Karena istiqomah itu yang mereka kejar. Jangan sampai ada kendala. Nah, jadi tiang pelunggu sami yang memiliki istiqomahan itu perlu muraqabah. Muraqabah itu tetap mengawasi apa yang sudah kita programkan. Nah, barulah kemudian selanjutnya muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Introspeksi ini menghitung, ya. Makanya disebutkan di dalam perkataan dari sahabat besar Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yaitu hisablah, ya, auditlah, hitunglah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab kelak. Artinya semua amaliyah dan perbuatan serta perkataan kita itu kita hisab. Ya, minimal sehari sekali menjelang tidur atau bagaimana. Maka itu akan menyebabkan seseorang itu terbebas dari penyakit-penyakit hati. Okay?
Itulah yang menyebabkan seorang itu cepat menjadi wali Allah. Kenapa? Karena dia selalu menghisab dirinya. Walaupun dia banyak dosa, ya, tapi kemudian dia menghapus semua dosa-dosanya itu dengan apa? Dengan menghisab diri atau dia muhasabah. Maka bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dia memaafkan sebelum dia tidur semua kesalahan-kesalahan orang yang berbuat salah kepada dia. Dan kalau dia memiliki salah, dia akan berjanji untuk meminta maaf kepada orang yang salah. Dan salah kita yang paling besar itu ada pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfarlah solusinya, solusi yang paling bagus dan paling cepat diterima itu adalah istighfar. Maka dalam ayat Al-Qur'an disebutkan tentang keluar biasaan daripada istighfar itu. Jadi istighfar ini disebutkan dalam perkataan Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku katakan kepada kalian, kata siapa? Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffar. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat penerima taubat, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Itu buah daripada istighfar itu apa? Yursilis sama 'alaikum midrara. Maka Allah akan menghujani kalian dengan hujan rahmat yang lebat. Ya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah akan memperbanyak daripada kalian anak turun kalian. Dengan anak turun dan juga harta benda. Bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah juga akan memberikan kepada kalian itu surga, gitu. Dan juga sungai-sungai, atau kalau kita bisa terjemahkan juga, Allah akan memberikan kepada kalian itu surga di dunia dan juga surga di akhirat. Jadi salah satu daripada fadilah istighfar. Maka di tahun baru kita canangkan diri untuk beristighfar. Kalau Rasulullah SAW itu beristighfar 70 kali sehari atau 100 kali sehari, kita berapa? Padahal 1000 kali kita beristighfar, itu satu istighfarnya Rasulullah itu belum mampu kita capai. Maka seharusnya kita lebih banyak lagi lebih banyak lagi. Misalnya kita banyaklah redaksi istighfar mana saja yang kita pakai itu bagus. Astagfirullahaladzim juga bagus. Astagfirullahaladzim atubilaih. Pokoknya yang pendek-pendek saja. Atau istighfar yang tadi yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka ada yang kemudian para ulama menyusunnya astagfirullah innahu kana ghaffara. Nah, itu bentuk istighfar yang sangat pendek. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Ya, siapa yang membacanya istiqomah membacanya, insya Allah akan memberikan solusi-solusi daripada semua kesulitannya. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala, bukan janji kita, bukan janji para ulama. Itu janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti di dalam Al-Qur'an. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyak istighfar itu. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Itu pendek saja Kalau kita ulang-ulangi Dari redaksi istighfar itu tidak harus astagfirullah, bisa juga Rabbighfirli, ya Allah ampunilah hamba. Rabbighfirli juga bentuk istighfar. Misalnya kita disuruh untuk perbanyak istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu pada selesai salat duha gitu. Atau kita membaca istighfar yang panjang, astagfirullahaladzim la ilaha illallah rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli. Ini juga panjang Boleh. Atau astagfirullah yang kita biasa baca di masjid, astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu juga bagus. Banyak redaksi istighfar. Jadi maka salah satu cara kita menghisap diri kita ini adalah membaca istighfar terus-menerus. Ya, kalau kita mampu beristighfar 100 kali, ya kita tingkatkan 200 kali. Besok 200 kali sudah biasa, tingkatkan 300 kali.
300 kali sudah biasa, naik tingkatkan jadi 500 kali. 500 kali sudah biasa, naikkan 700 kali. 700 kali sudah biasa, kita tingkatkan 1000 kali. 1000 kali itu sudah istiqomah dan mudah kita lakukan, tingkatkan lagi 2000 kali. Wah, ini kayak. Jadi ada estafet-estafet yang kita lakukan dalam istighfar atau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi itu renungan yang perlu tiang Pulunggu Sami maklumi, pahami. Mudah-mudahan tiang Pulunggu Sami dapat menjalankannya dan Allah memberikan kepada kita pertolongan yang ma'unah kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakannya. Ada taufik, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tahun baru nike 1446 yang akan datang, yang ke tiang perasankan untuk kesimpulannya yang pertama kita bermuhasabah diri tadi, bermuhasabah diri dan musyaratah, programkan diri untuk melaksanakan satu amaliyah atau dua amaliyah yang kita istiqomahkan terus menerus, sehingga ada yang menjadi napiaran kebanggaan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian itu kita tidak terlalu takut lagi. Tidak terlalu takut. Bahkan disebutkan siapa yang sudah tahu tentang fadilah keutamaan daripada surat Tabarok, kemudian dia enggan membacanya, itu seperti orang gila. Itu kata salah satu ulama. Kenapa? Surat Tabarok ini kan surat yang menjaga kita, menjadi pelindung kita ketika masuk kubur. Ya, masuk kubur ini kan sesuatu yang paling dahsyat, yang paling mengerikan. Maka kalau orang yang istiqomah membaca surat Tabarok yang 30 ayat, setiap malam sekali saja, tidak harus banyak, maka dia akan menolong kita ketika masuk kubur. Maka kata para ulama, orang yang tahu fadilah ini kemudian enggan melaksanakan, itulah orang gila yang sebenarnya. Gitu. Maka tiang Pulunggu Sami ya jangan ditinggalkan, ya ibu-ibu atau para jamaah bini yang lagi ada kendala, ya tidak usah baca karena itu ayat surat Al-Qur'an. Ya, lagi kendala enggak sholat nih haid, maka libur dulu sholat aja libur, apalagi yang membaca Al-Qur'an ya libur dulu. Begitu kita masuk sudah suci dan sholat, ya kita baca kemudian Nah, itu salah satunya. Misalnya kalau kita istiqomah terus menerus mulai tahun ini 1446 itu baca Tabarok, Tabarok setiap malam itu jangan sampai dari dibaca. Yang paling bagus ya misalnya sehari 2 kali 3 kali ya paling bagus Bahkan surat Tabarok kalau dibacakan kepada penduduk kubur itu riang gembiranya luar biasa, senang betul Kenapa? Karena fadilahnya sangat besar di surat Tabarok untuk orang yang hidup, apalagi orang yang sudah meninggal dunia. Maka kalau kita ziarah kubur, selain daripada membaca surat Yasin, kita juga membaca surat Tabarok. Kita hadiahkan kepada penduduk kubur. Kemudian yang kedua, yang kesimpulan pengajian kita yang kedua adalah jangan sampai lupa membaca atau terlewati membaca surat ayat kursi. Insyaallah malam tahun baru atau hari tahun barunya, pada harinya atau malamnya kita membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Di 360, ya, jangan lebih, jangan kurang 360. Sebanyak 360 kali. Itu fadilahnya salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita sepanjang tahun dari berbagai macam musibah, berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan yang menyulitkan kita. Nah, insya Allah itu kita pesankan untuk semua yang artinya belum mendapatkan informasi, ya kita informasikan. Ya mudah-mudahan yang Pulunggu Sami senantiasa dalam sehat walafiat, seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia, seluruh jamaah pengajian kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, para orang tua kita, para handai tolan, mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka ampunan, tempat yang paling bagus, Raudhah min Riyadil Jannah, di dalam kubur mereka Allah terangi, cahayai kubur-kubur mereka
Dan mudah-mudahan semua keluarga kita yang sakit Allah sembuhkan, Allah berikan keringanan dari sakitnya, dan Allah angkat penyakitnya, dan semua dosa-dosanya diampuni karena mereka menahan rasa sakit. Dan mudah-mudahan tiang bulu sami senantiasa dalam keadaan sehat afiat, anak-anak kita jadikan anak yang soleh solehah, bermanfaat untuk dunia dan akhirat, manfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ya, dalam keadaan sehat afiat, semua hajat dan doa keinginan kita Allah kabul ijabah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa la kunatin salihah. Bila hadun Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.